Shalom, senang kembali dalam program Living in Wisdom. Kita bisa melanjutkan program kita. Dan dalam Living in Wisdom beberapa episode kemarin kita sedang masuk dalam tema besar tentang nubuatan akhir zaman di dalam kitab Daniel. Kita sudah membahas tentang nubuatan kitab Daniel di pasal kedua, kemudian pasal ketujuh, dan hari ini di episode ketiga kita akan masuk dalam pembahasan nubuatan akhir zaman Daniel di pasal yang ke-8. Dan saya berharap kita semua siap untuk mengikutinya. Iya, nubuatan Daniel tentang akhir zaman, saudara. Kita akan masuk pada episode ketiga. Kita sudah, seperti saya bilang tadi, belajar atau coba mengupas pasal 2, pasal 7, dan sekarang kita masuk pasal 8, ya. Kita nanti coba pelan-pelan akan juga membahas di episode berikutnya, pasal 9, pasal 12, di mana ini adalah pasal-pasal di mana kitab Nabi Daniel bicara soal nubuatan akhir zaman. Kita coba baca dulu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya ya, sama-sama kita baca. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasyar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat bahwa seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia membuat sekendak hatinya dan membesarkan diri. Tapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia mengeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Diempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar, ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Itu Daniel 1 ayat 1 sampai 14 kita sudah baca Bapak Ibu. Nah, penglihatan Daniel ini ya, kalau kita lihat tadi ada dua binatang yang bertarung, yakni domba jantan dengan dua tanduk, di mana satu tanduk lebih besar, dan domba jantan itu dikatakan dia menyerang ke arah barat, kemudian juga selatan gitu ya. Ini menarik ya. Berarti dia menyerang dengan sungguh-sungguh ke utara juga kalau tidak salah. Coba saya cek lagi ayat yang tadi ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ayat 4 ya. Dan aku melihat domba jantan itu menunduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Ya, menarik ya saudara ayat 4 ya. Jadi kembali ke slide ini, domba jantan itu menyerang ke utara, selatan, dan ke
barat, tidak dikatakan ke timur. Kemudian dikalahkan kambing jantan yang bertanduk satu yang menyerang dari arah barat. Coba kita lihat lagi ayatnya ya. Coba kita lihat. Nih, ayat 5. Dan sementara aku memperhatikan tampak seekor kambing jantan datang dari arah sebelah barat. Ia melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, ya, dan seterusnya. Ya, ya, dari arah barat ya. Terus kalau itu, oh nih ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ya. Jadi dikatakan ada kambing jantan yang punya tanduk yang menyerang dari arah barat. Menyerang domba dengan dua tanduk, yang satu tanduknya lebih besar, yang tadinya menyerang atau berkuasa ke arah, dia menyerang ke arah barat, ke arah utara, dan ke arah selatan. Ya. Domba jantan ini dan kambing jantan ini, siapakah mereka? Coba kita analisa ya saudara ya. Dikatakan tadi di ayat-ayat yang kita baca, seekor domba jantan tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ini informasi dengan jelas nubuatan Daniel itu berkata bahwa ada domba jantan di mana punya dua tanduknya sangat tinggi, tapi yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya dan tanduk yang lebih tinggi itu tumbuh terakhir. Jadi tumbuh dulu tanduk yang satu, kemudian yang terakhir itu tumbuh lebih tinggi daripada tanduk yang pertama kali muncul. Kemudian informasi berikutnya, domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya, ia membuat sekendak hatinya, ia berbuat sekendak hatinya dan membesarkan diri. Jadi, kalau kita bicara tentang nubuatan Daniel soal binatang-binatang, itu bicara mengenai seorang raja atau kerajaan. Bapak Ibu tentu nubuatan Daniel 8 ini tidak lepas dari Daniel pasal 2, tidak lepas dari Daniel pasal 7, tidak lepas dari konteks ketika Daniel hidup, saudara. Dan Daniel kita tahu bernubuat cukup panjang, dan itu nubuat-nubuatannya pasti saling kait-mengkait karena didapatkan oleh satu orang, dan satu orang dalam hal ini Daniel ini mendapatkan penglihatan itu ya tentu dari Tuhan yang sama. Tapi pasti berhubungan. Jadi pasti berhubungan antara nubuatan-nubuatan Daniel yang satu dengan Daniel yang lain. Jadi domba ini pasti menggambarkan seorang atau sebuah kerajaan. Dikatakan ada dua tanduk tapi satu lebih tinggi. Dan yang menarik tadi dikatakan domba ini menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, tidak ke timur. Berarti bisa saja domba ini atau kerajaan ini ada di wilayah timur, dan dalam sejarah kita bisa buktikan bahwa kerajaan ini tidak berkembang atau tidak mengembangkan diri ke wilayah timur lainnya. Ya, jadi dia hanya ke arah barat, ke arah utara, dan ke arah selatan. Ya. Dan dia berbuat sekendak hatinya. Dan rupanya Daniel juga menjawab, ya, dapat jawaban gitu tentang apa yang dilihat ini. Ya, kalau kita baca Daniel 8 ayat 20 dikatakan domba jantan yang kau lihat itu, ya, kata seseorang yang ditemui Daniel dalam penglihatan itu, dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Jadi Daniel ini mendapatkan jawaban bahwa domba dengan dua tanduk, di mana satu tanduknya lebih tinggi itu yang menyerang ke arah barat, utara, dan selatan ini adalah kerajaan Media Persia. Dan kalau kita baca sudah dengan utuh Bapak Ibu, bahwa di pasal pertama tadi kita sudah, ayat-ayat pertama tadi kita membaca bahwa ketika dapat penglihatan ini Daniel hidup di zaman Raja Belsasyar. Belsasyar ini adalah anak dari Nebukadnezar, berarti Daniel masih ada dalam kerajaan Babilonia. Tentu sebelumnya ketika Raja Nebukadnezar berkuasa, Daniel juga sudah menjelaskan mimpinya. Bapak Ibu tinggal lihat Daniel pasal 2 ya, yang videonya masih saya simpan di playlist di di pelayanan membership ini ya. Itu pasti ada kaitannya ya. Jadi domba ini menggambarkan kerajaan berikutnya yang muncul setelah Babilonia. Dua kerajaan yang berkolaborasi tapi satu lebih besar daripada yang lainnya. Dan kita tahu dalam sejarah dunia pun dicatat bahwa kerajaan Media itu relatif tidak dikenal dibandingkan kerajaan Persia. Media Persia jauh lebih besar, satu tanduk lebih tinggi daripada tanduk yang lainnya.
Dan posisi mereka memang ketika kita belajar sejarah dunia, media Persia itu ya berkembang ke arah ke arah timur, maafkan saya, ke arah barat, utara dan selatan. Ya, tidak ke arah timur. Karena kalau media Persia itu kita percayai berada di daerah Mesopotamia, daerah Iran, Irak sekarang, wilayah timurnya tidak lain sudah masuk ke wilayah India dan kemudian Cina kalau lebih tarik lagi ke timur, dan tidak ada dalam sejarah bahwa ada kerajaan di Mesopotamia kuno, entah itu Babilonia, entah itu Asyur, entah itu apa namanya Persia atau bahkan Media ya, yang bisa menguasai tanah India dan juga menguasai Cina ya. Nah, kerajaan-kerajaan timur itu tidak bisa disentuh oleh kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dalam dunia Alkitab, termasuk nanti kalau kita belajar Yunani. Bahkan kalau kita membaca tentang apa namanya perang Harmagedon, itu saya percaya raja-raja dari wilayah timur itu ya bicara mengenai kerajaan-kerajaan yang bukan saja berada di sebelah timur dari Palestina, tapi negara-negara modern nanti yang memang dari timur, ya, India termasuk, Cina termasuk, bahkan Indonesia bisa masuk dalam kalender penggenapan tentang perang Harmagedon yang ada di kitab Wahyu. Ya. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, domba ini menggambarkan kerajaan Media Persia. Ini menarik nih ya. Ini nubuatan ini didapatkan Daniel ketika masih hidup di zaman Raja Belsasyar. Kerajaan Media Persia sudah ada di depan mata tapi belum terjadi ya. Dan Daniel mencatat itu dan nubuatannya tergenapi dengan presisi. Berikutnya setelah Babilonia hancur, muncullah kerajaan Media Persia dan Daniel masih ada dalam istana Raja Media dan juga Persia. Daniel masih hidup menjadi orang kepercayaan dari Raja Darius Media yang ada di kitab Daniel, dan kemudian juga Raja Kores yang ada di kitab Daniel juga. Ya, terbukti. Ya. Jadi domba dengan dua tanduk, yang satu lebih panjang, yang menanduk menyerang ke arah utara, selatan, dan barat itu adalah kerajaan Media Persia. Kerajaan setelah kerajaan Babel, di mana saat Daniel mendapatkan penglihatan ini masih berkuasa. Nah, kemudian kambing dengan satu tanduk yang besar yang menyerang domba itu. Dikatakan di sini bahwa seekor kambing jantan datang dari sebelah barat. Jadi dari sebelah barat. Domba ini menyerang ke arah barat, utara, dan selatan, dan ada kambing jantan ya, itu datang dari barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Menarik kalimatnya. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Jadi ada kambing jantan dari barat, dia melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Artinya ya sepertinya cepat terbang begitu. Dengan kecepatan tertentu, tidak menginjak tanah itu kan berarti kan seperti kuda yang berlari dengan kencang yang seolah-olah melayang tidak menginjak tanah. Memang ini faktanya. Kerajaan berikutnya yang kita mau sebutkan yang digambarkan dalam mimpinya atau penglihatan Daniel ini dengan kambing jantan bertanduk satu besar, itu siapa? Dan Daniel 8 ayat 21-2 menjelaskan ini. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Menarik ya. Jadi siapakah raja atau kerajaan yang digambarkan oleh Daniel 8 sebagai kambing jantan yang datang dari barat, yang melintasi bumi tanpa menginjak tanah, yang punya tanduk, satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya, itu jelas dijabarkan di ayat yang sama. Jadi kita nggak perlu menafsirkan, ini adalah kerajaan Yunani. Dan menarik kembali, kerajaan Yunani itu masih berpuluh-puluh tahun kemudian. Ketika Daniel hidup di zaman Raja Belsasyar, ketika nubuatan ini didapatkannya, kerajaan Yunani bahkan belum terlihat. Ya. Belum ada gambaran. Ya. Yunani akan berkuasa, tapi Daniel sudah menubuatkan itu karena mendapatkan penglihatan dari Tuhan, dan penglihatan atau nubuatan itu digenapi dengan presisi. Kerajaan Yunani dengan raja pertamanya, sebenarnya Yunani itu bicara mengenai suatu bangsa besar, ya, di mana ada suku-suku, ya. Dan kalau kita mau belajar sejarah dikit gitu ya, bahwa Alexander Agung itu adalah raja Makedonia.
ya, yang dia berhasil menyatukan Yunani secara keseluruhan dan memimpin suku-suku Yunani ini menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang memang ketika Alexander Agung berkuasa itu perkembangan Yunani begitu pesatnya, seolah-olah memang menggenapi apa yang digambarkan oleh Daniel 8 ini, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, karena cepat sekali dari wilayah Makedonia di wilayah Yunani sekarang yang notabene adalah wilayah Eropa, itu bisa langsung menguasai Asia Kecil, wilayah Turki sekarang, bahkan bisa langsung masuk menguasai Mesopotamia, Media Persia. Itu kalau kita baca dikalahkannya nanti, ya, dikatakan kambing ini kemudian menjadi penguasa dunia, mengalahkan Media dan Persia, karena dikatakan tadi kambing ini mengalahkan domba. Ini adalah gambaran dari kerajaan Yunani yang kemudian muncul setelah kerajaan Media Persia. Dan dikatakan tadi bahwa Daniel 8 juga mencatat bahwa tanduk yang dimiliki oleh kambing ini, ya, itu menggambarkan Alexander Agung, patah, dan dari patahannya itu muncul 4 buah tanduk lagi, yang berarti ada 4 kerajaan akan muncul dari bangsa Yunani itu. Apakah tergenapi? Ya. Meskipun muncul 4 kerajaan, tapi dikatakan tidak sekuat yang terdahulu, karena satu tanduk yang besar itu jauh lebih besar daripada 4 tanduk yang kemudian muncul berikutnya. Inilah kerajaan Yunani. Dan 4 tanduk itu adalah gambaran 4 jenderal Alexander yang paling berkuasa, yang dikenal sebagai diadochi atau pengganti dalam bahasa Yunani. Jadi setelah Alexander Agung mati dalam usia yang relatif muda, di bawah kepemimpinannya dia berkembang dengan pesat, membawa Yunani menjadi penguasa dunia tapi tidak berumur panjang. Sejarah mencatat cuma 3-4 tahun saja Alexander Agung berkuasa, artinya membuat Yunani menjadi bangsa yang besar saat itu. Tapi setelah dia mati, dia tidak mewarisi, dia tidak punya ahli waris, dan akhirnya wilayah Yunani yang sudah berkembang luar biasa itu dibagi ke jenderal-jenderalnya. Ada beberapa jenderal yang menguasai wilayah-wilayah tertentu, mereka berperang satu dengan lainnya, tapi sejarah kemudian mencatat hanya 4 raja atau hanya 4 jenderal yang berkuasa, yang saling berbagi kekuasaan. 4 jenderalnya Alexander Agung ini, atau nubuatan dalam Daniel tadi adalah 4 tanduk yang muncul setelah tanduk yang besar itu patah, adalah 1 Ptolemeus, 1 Soter. Ya, Ptolemeus ini mengambil alih Mesir, atau memang dia waktu jadi jenderalnya Alexander, dia berkuasa atau diminta untuk tinggal menguasai wilayah Mesir. Kemudian dia mendirikan akhirnya kerajaan atau dinasti Ptolemeus. Wilayah ini dikenal sebagai kerajaan Ptolemeus, yakni jenderalnya Alexander yang menguasai Mesir, dan kemudian akhirnya ini kemudian dinamakan sebagai kerajaan atau dinasti Ptolemeus. Bahkan karena dia menguasai Mesir, ya, dia akhirnya dianggap seperti Firaun oleh orang-orang Mesir dan menganggap dirinya juga Firaun. Maka ya dia menikahi ya, perempuan-perempuan keturunan Firaun, dan kemudian akhirnya ya penguasa Mesir berikutnya ya ini berasal dari Yunani yang kawin campur dengan keturunan Firaun. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Cleopatra ini adalah keturunan dari dinasti Ptolemeus dengan juga dinasti Firaun itu. Kemudian yang kedua, raja atau kerajaan Selukos I Nikator, Jenderal Alexander II. Ia mendirikan kerajaan Selukos yang mencakup sebagian besar Asia Barat, termasuk Syria, Mesopotamia, dan bagian-bagian lain dari Anatolia. Selukos inilah yang menguasai tanah Palestina atau tanah Israel di zaman itu, karena ketika Yunani berkuasa, dalam hal ini Selukos, Palestina itu ya dijadikan sebagai hanya wilayah provinsi Syria. Ya. Palestina itu ada dalam bagian provinsi Syria. Bahkan ketika nanti Romawi juga muncul, ya sama, tanah Palestina itu wilayah dari bagian provinsi Syria. Ya. Dan Selukos inilah ya, jenderalnya Alexander Agung yang memang menguasai tanah Palestina, tanah Israel, tanah perjanjian. Kemudian jenderalnya Alexander III yang memiliki kekuasaan adalah Silimakos. Dia mengendalikan Thrace, sebagian besar Anatolia, dan sebagian besar dari Yunani. Wilayah Yunani yang memang dari wilayah barat, ya, suku-suku Yunani yang dulunya ada di wilayah barat. Ketika Alexander Agung dari Makedonia menguasai Yunani, Alexander Agung dari Makedonia akhirnya kalah. Kemudian Selimakos inilah yang menjadi penguasa kerajaan Yunani atau bangsa-bangsa Yunani atau suku-suku Yunani yang ada di wilayah
apa namanya Eropa ya, juga apa namanya mengendalikan Thrace ya. Jadi hampir semua wilayah suku-suku Yunani itu dikuasai jenderal namanya Lysimachos ya. Kemudian ada jenderal Kassandros. Dia mengendalikan Makedonia dan sebagian besar Yunani. Jadi Silimakos itu atau Lysimachos itu menguasai sebagian dari Yunani dan juga Thrace dan sebagian besar Anatolia atau wilayah yang disebut dengan Anatolia, sedangkan wilayah Makedonia tempat aslinya Alexander Agung dan juga sebagian besar Yunani itu dikuasai oleh Kassandros. Nah, 4 jenderal inilah yang menjadi kerajaan pasca Yunani akhirnya pecah setelah Alexander Agung mati. Dan sejarah ini membuktikan apa yang dinubuatkan Alkitab dalam kitab Daniel ini benar. Saudara mungkin bisa mengatakan bahwa ini bisa-bisanya teolog perjanjian lama aja atau orang-orang Yahudi saja menggatuk-gatukkan. Tapi fakta sejarah memang membuktikan seperti itu, ya. Apa namanya? Ada memang beberapa jenderal lain yang berkuasa, tapi fakta sejarah jenderal lain itu akhirnya juga dikalahkan, ya. Apa namanya? Dalam perang antara Diadochi itu, ya. Jadi yang Diadochi atau pengganti atau jenderalnya Alexander yang memang dikenal sebagai dalam sejarah sebagai kerajaan yang cukup punya umur panjang pasca Alexander adalah 4 jenderal ini atau 4 kerajaan ini, yakni Ptolemeus, Seleucus, Lysimachus, dan Kassandros. Ya. Tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Daniel pasal 8. Dikatakan tadi dalam ayat-ayat yang kita baca, kambing jantan itu yang datang dari arah barat mendekati domba jantan itu, ia mengeram lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Jadi Yunani Alexander Agung ketika dikatakan kambing jantan ini dari barat menyerang domba yang menguasai wilayah Mesopotamia, dia berkembang ke arah utara, selatan, dan timur. Ketika bertemu berperang, media Persia yang adalah analogi, gambaran, simbol dari domba jantan bertanduk dua itu kalah oleh Yunani. Dan itu terbukti ya dalam sejarah Yunani yang dari barat, ya, kambing jantan bertanduk satu itu mengalahkan media Persia, domba jantan dengan 2 tanduk, di mana 1 tanduk lebih besar, yakni adalah Persia lebih besar dari media. Itu terbukti. Apa yang dinubuatkan oleh Daniel 8 terbukti dan bisa dibuktikan dalam sejarah. Sejarah dunia loh, bukan sejarah Alkitab. Yunani mengalahkan media Persia. Coba kita baca lagi Daniel 8, ayat 8 ya, sampai dengan ayat yang ke-14. Coba ini saya edit dulu saudara ya. Ya, ini ayat 8. Oke, ya, benar ya. Kita baca. Ini ayat sudah kita baca tadi. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Setelah Yunani mengalahkan media Persia, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tapi ketika ia sampai pada puncak kekuasaannya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Terbukti ya. 4 jenderalnya Diadochi itu berkuasa, yang di wilayah timur itu adalah Ptolemeus ya, maafkan saya, Seleucus wilayah Syria, selatan itu wilayah yang dikuasai oleh Ptolemeus Mesir, utara itu Lysimachus ya, wilayah Asia Kecil ya, Anatolia, kemudian wilayah barat Yunani Makedonia dikuasai oleh Kassandros ya. Jadi ini terbukti ya. Ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu, dari keempat kerajaan itu, muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu, ia pun membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan dari tempat yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari.
kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apa yang dibuatnya menjadi semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama lagi berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dari keempat tanduk yang muncul dari keempat mata arah angin, ya, yang berasal dari satu tanduk yang sudah hancur itu, dari 4 tanduk itu muncul satu tanduk yang kecil, tapi akhirnya menjadi besar ke arah selatan, ke arah timur, ke arah tanah permai. Perhatikan baik-baik. Jadi tanduk itu, tanduk yang berasal dari keempat tanduk yang muncul dari kambing jantan itu akhirnya menjadi tanduk yang lebih besar. Ya, dia berasal hanya dari satu tanduk, ya. Berarti dari Ptolemeus, Seleucus, terus Lysimachus dan Kassandros itu ada salah satu dari mereka itu muncul kerajaan atau penguasa atau raja yang lebih besar lagi, ya, yang tanduknya lebih besar. Dan kemudian dikatakan menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah bawah, ya, ke arah timur dan juga ke arah tanah permai. Nah, ini tinggal diperhatikan tadi, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tadi apa yang saya sampaikan, Seleucus itu menguasai wilayah Syria, kemudian Ptolemeus menguasai Seleucus menguasai Syria, Ptolemeus itu menguasai Mesir. Mesir itu di selatan Syria, di selatan tanah Palestina. Kemudian wilayah utara itu Lisandros, ya. Kemudian juga Lysimachus, ya. Kemudian wilayah barat yakni Yunani itu Kassandros. Tinggal kita lihat kalau dari posisi lokasi geografis keempat jenderalnya Alexander ini, kalau mereka dikatakan ada salah satu di antara mereka yang berkembang ke arah timur, ke arah selatan, benar ya? Dan kemudian ke arah tanah permai, itu tinggal diarahkan saja siapa? Tanah permai tentu tanah perjanjian, ya. Jadi siapa dari keempat jenderal atau 4 kerajaan yang berkembang setelah kerajaan Yunani yang berkembangnya itu ke arah selatan, ke arah bawah, kemudian ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ya, yang jelas kalau kita lihat peta geografisnya, maka yang namanya kerajaan Kassandros yang di Yunani, di Eropa tidak masuk hitungan. Karena kalau Eropa itu ke arah timur dan ke arah selatan dan ke arah tanah permai ke Yerusalem terlalu jauh, ya. Jadi kan itu di Eropa, ya. Berarti kalau dia ke arah timur, ya berarti ke arah Eropa yang lebih timur lagi. Ke arah Yunani itu udah Eropa timur. Kalau ke arah timur lagi sudah Turki kan Bapak Ibu, ya. Kemudian ke arah selatan, ke arah dari Eropa ke arah selatan, ya mestinya Eropa Barat gitu, ya. Dan ke tanah permai itu ya berarti ke arah Tenggara, ya saudara, ya, atau ya Tenggara, ya. Barat daya kan di atas, Tenggara di antara barat dan selatan. Benar ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Juga Lysimachus juga tidak mungkin gitu, ya. Ya, karena Lysimachus kan menguasai wilayah Asia kecil sekarang. Kalau ke timur ya berarti kembali ke Mesopotamia, ya. Sedangkan kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan ini, ya, 4 kerajaan ini ketika Alexander mati itu semakin berkembangnya ke arah barat dan ke arah selatan, bukan ke arah timur, ya. Nah, jadi siapakah, ya? Dikatakan bahwa satu kerajaan yang muncul dari 4 kerajaan ini, dari salah satu dari keempat kerajaan ini itu bahkan berani kalimatnya, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, ya. Dia bahkan berani sampai menentang bala tentara langit, ya, dan menjatuhkan dari bintang-bintang itu ke bumi. Nah, ini siapa saudara? Yang pastinya Yunani pecah. Tadinya adalah kambing jantan bertanduk satu yang besar. Yunani dalam konteks Alexander Agung pecah, ya, bukan pecah, ya. Saya kembali koreksi, ya. Kadang-kadang kalau kita bikin materi itu ada, ya, tipe begini saudara, ya. Yunani Alexander pecah jadi 4 raja. Dari satu raja itu kemudian muncul satu raja yang lain. Itu yang saya mau tekankan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah,
siapa dari 4 kerajaan itu muncul satu kerajaan yang lain atau muncul raja yang lebih besar daripada raja sebelumnya di tanduk yang sama? Inilah gambarannya, ya. Kalau kita lihat gambar di apa namanya ilustrasi di sebelah kiri itu kan kambing ya, yang tadinya muncul tanduk satu tapi tanduknya patah, itu tanduk Alexander Agung ya, Alexander the Great. Kemudian muncul juga apa namanya tanduk-tanduk lainnya, 4 tanduk ya, Lysimachos ya, Seleucus, Ptolemeus dan Cassander gitu ya. Dan siapa dari keempat kerajaan ini yang berkembang, satu tanduknya muncul di antaranya? Kalau menurut saya, seperti sejarawan Perjanjian Lama mengatakan, ini adalah satu tanduk yang muncul dari keluarga atau dinasti Seleucus. Kenapa begitu, saudara? Karena Seleucus itu adalah kerajaan pecahan Yunani yang menguasai memang tanah Palestina. Yang saya bilang tadi, dia menguasai tanah Syria. Ya, jadi kalau ke arah timur ya itu ya langsung tanah Kanaan. Ke arah apa namanya selatan itu juga tanah perjanjian. Ke tanah permai Yerusalem ya itu wilayahnya Syria juga, saudara. Jadi memang dalam sejarahnya Seleucus inilah yang menguasai hampir tanah perjanjian, bukan Lysimachus, bukan Kassandros, bukan juga Ptolemeus. Nah, dalam sejarah juga dikatakan bahwa ada seorang raja dari keluarga atau kerajaan Seleucus ini namanya Antiochus IV Epiphanes. Dan ini kalau dalam memori orang-orang Yahudi ini disebut dengan apa Dajjal. Ya, kenapa? Karena Antiochus IV yang memerintah dari 175 sebelum Masehi hingga 164 sebelum Masehi, hanya sekitar 2 abad sebelum Yesus lahir, dikenal karena tindakan-tindakannya yang menentang umat Yahudi, terutama upacara-upacara ibadah mereka. Ya, dalam sejarah yang saya tahu, dalam pemerintahan Antiochus ini, dia memerintahkan agar seluruh sinagog yang ada itu bahkan dinajiskan mesbah orang Yahudi di sinagog yang ada, dan dalam bait Allah bahkan dipersembahkan binatang haram ya, yakni ada yang menafsirkannya itu termasuk salah satunya babi yang tidak boleh ada di dalam mesbah karena itu masuk kategori binatang haram, bukan binatang yang kosher, binatang yang kudus. Dan bahkan kalau kita membaca lagi dalam sejarah yang lain, tindakan yang paling luar biasa adalah dia membangun patung dewa-dewi Yunani yakni Zeus di bait suci Yerusalem. Ya. Jadi tergantung perspektif sejarawan yang mencatat ya. Tapi yang saya baca, dia berniat untuk membangun patung dewa Zeus di bait Allah, cuma tidak sempat dilakukan karena ada lobi-lobi tertentu dari orang Yahudi. Tapi yang faktanya di sebuah kota di wilayah Israel ya, itu ada tangan kanannya Antiochus atau orang-orang Antiochus itu mempersembahkan korban ya, karena zaman itu kan orang-orang Yahudi bisa mempersembahkan korban, imam-imam bisa mempersembahkan korban di mana-mana. Ada mesbah-mesbah yang diberikan yang dibangun di setiap kota untuk mempersembahkan binatang korban untuk dipersembahkan kepada Elohim Yahweh ya. Dan dalam salah satu kota ya, ada orangnya Antiochus ini yang mempersembahkan binatang haram tadi di mesbah yang biasanya dijadikan orang-orang Yahudi di tempat itu untuk mempersembahkan persembahan kepada Elohim dengan binatang-binatang yang kosher ya. Dan itu menyulut amarah ya, kalau nggak salah di kota Modein ya, itu akhirnya menyulut amarah imam tua yang akhirnya dengan anak-anaknya menggalang pertempuran atau perang gerilya melawan Yunani, melawan Seleucus ini, dan kemudian dikenal sebagai Wangsa Makabi atau keluarga Makabi. Dan akhirnya peperangan ini kemudian dimenangkan oleh Makabe ini, sehingga ada kurun waktu tertentu wilayah tanah perjanjian itu dikuasai oleh Wangsa Makabe ini atau lebih dikenal sebagai dinasti Hasmonean. Ya, Bapak Ibu, sejarah ini bisa Bapak Ibu baca, cari di Google, cari di internet, itu banyak sekali. Ini dulu saya membaca ini ya lewat buku ya ketika tahun 90-an nih, tapi sekarang ini banyak sekali
Saya mengingat-ingat saja apa yang pernah saya baca puluhan tahun yang lalu dari sebuah buku sejarah tentang orang-orang Yahudi. Nah, jadi Antiochus IV Epiphanes ini memang raja Selukos, raja Yunani yang paling menyebalkan ya, karena pernah memperlakukan orang Yahudi, memperlakukan ibadah orang Yahudi sedemikian rupa, direndahkan sedemikian rupa. Persis seperti kalimat tadi, upacara-upacara ibadah Yahudi itu ditiadakan ya, bahkan diganti dengan ibadah-ibadah upacara untuk uh, kepada dewa-dewi kafir Yunani, yakni dewa Zeus dan seterusnya. Dan ini dalam memori orang Yahudi itu diingat sekali. Makanya orang Yahudi yang kemudian di sekitar abad-abad Masehi yang hidup sejaman Tuhan Yesus, itu rabi-rabi mereka menafsirkan Daniel 8 ini sudah tergenapi di zaman Antiochus IV Epiphanes yang berkuasa 2 abad sebelum Masehi. Jadi kalau banyak pendeta Kristen, teolog perjanjian lama mengikuti pemahaman atau tafsir rabi-rabi Yahudi, ya tidak salah ya. Bahwa apa yang dilihat Daniel di dalam Daniel pasal 8, di mana satu tanduk kambing itu hancur, kemudian 4 muncul tanduk yang lainnya, kita sudah tafsirkan tadi. Kemudian dari salah satu tanduk 4 itu muncul satu tanduk yang lebih besar lagi, yang ke arah tanah permai, ke arah timur dan ke arah selatan. Itu adalah Antiochus IV Epiphanes, karena deskripsinya sangat jelas ya, menggagalkan atau meniadakan upacara-upacara ya, terus juga berani bahkan menentang panglima bala tentara Allah ya, bahkan menarik bintang-bintang itu jatuh ke bumi. Ini bala tentara Allah tentu maksudnya adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang yang beriman kepada Elohim. Tafsiran para rabi-rabi Yahudi seperti itu. Ya, Antiochus IV Epiphanes memang benar-benar menyakitkan hati orang-orang Yahudi zaman itu ya, karena iman mereka yang sudah mulai pulih, karena ketika kembali di Babel kan saya bilang ya, mereka coba memulihkan ibadah mereka kepada Elohim, tapi penguasa Yunani muncul dan mereka akhirnya mengalami aniaya lagi. Kalau di zaman Nebukadnezar bait Allah mereka dihancurkan, ini Antiochus IV Epiphanes itu bukan menghancurkan bait Allah yang dibangun kembali di zaman Esra Nehemia, tapi mesbah bait Allah itu berniat dipersembahkan binatang-binatang haram, dan di beberapa tempat mesbah-mesbah lain yang ada di kota-kota Israel sudah dilakukan seperti itu. Dan bahkan Antiochus IV Epiphanes berencana untuk membangun patung dewa Zeus di dalam bait Allah. Luar biasa saudara ya. Ada yang menafsirkan dalam sejarah Kristen itu sudah dilakukan, ada yang mengatakan belum, tapi sudah berniat. Ya, mana yang benar saya nggak tahu saudara ya. Tapi faktanya memang orang Yahudi itu benci sekali dengan Antiochus IV Epiphanes. Karena apa? Karena sudah memperlakukan iman Yahudi mereka, memperlakukan Elohim mereka dengan tidak hormat, bahkan ibadah ditiadakan sampai kurun waktu 2300 petang dan hari gitu ya, untuk kurun waktu yang cukup panjang. Dan itu yang terjadi di zaman Antiochus IV Epiphanes, saudara. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa tanduk yang muncul ya, ini kok tiba-tiba ada seperti ini, saudara. Sebentar, saudara. Apa ini? Oke, ini. Oh, ini ada. Saya tadi lupa menghilangkannya, saudara ya. Oke. Ini saya buat, saudara. Jadi saya tidak punya sekretaris, saya buat sendiri materi ini. Ya. Jadi ada juga yang menggambarkan bahwa satu tanduk yang muncul dari keempat tanduk yang muncul dari satu tanduknya kambing jantan ini, itu selain Antiochus IV, ada yang menafsirkan bahwa tanduk yang muncul dari salah satu keempat tanduk itu adalah kekaisaran Romawi. Ya, bisa saja sih ditafsirkan begitu, bahwa kan kita sudah mengikuti episode-episode sebelumnya bahwa kerajaan Romawi itu ya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kerajaan Yunani. Meskipun yang menjadi kaisar adalah orang-orang Roma, bukan orang-orang Yunani, bukan orang-orang Makedonia. Tapi kalau kita ngomongin budaya Yunani, filsafat Yunani, cara pemerintahan Yunani, kemiliteran Yunani, itu mempengaruhi Romawi saat itu, saudara. Karena Romawi berkembang kemudian. Apakah ini bisa? Bisa saja. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, itu banyak sekali teolog perjanjian baru, para pendeta, para teolog perjanjian baru yang menafsirkan bahwa satu tanduk yang muncul itu adalah
misalnya keuskupan Roma. Ya, semua bisa berargumentasi sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya tentang Daniel pasal 8 ini, satu tanduk itu siapa? Kalau saya cenderung mengikuti penafsiran dari rabi-rabi Yahudi bahwa satu tanduk itu adalah Antiochus IV Epiphanes, ya, yang memang dalam sejarah dunia maupun sejarah yang dicatat dalam sejarahnya orang Yahudi, sejarah Alkitab, sebagai orang yang memperlakukan dengan keji upacara-upacara ibadah liturgi Judaism, dan juga bahkan tidak menghormati Elohim karena merencanakan membangun patungnya maupun patung dewa Zeus di bait Allah, dan bahkan merencanakan mesbah bait Allah untuk menjadi mesbah penyembahan bagi dewa-dewi Yunani. Jadi saya kurang sepakat sih kalau menafsirkannya itu Romawi, ya. Tapi saya melihatnya ini juga lebih jauh lagi. Selain saya menafsirkannya mengikuti para rabi, yakni Antiochus IV, tapi bisa saja ya sosok ini adalah Satan. Ya, coba kita baca Daniel 8 ayat 10 ya, yang kita baca tadi ya. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Jadi apa, kambing satu tanduk yang muncul kemudian dari kambing jantan ini itu bahkan bisa membuat bala tentara langit itu dipermalukan, dan bahkan bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Itu kan saya bilang tadi, kalau orang Yahudi menafsirkannya ya itu adalah mereka, bala tentara langit itu adalah mereka ya, bintang-bintang itu juga mereka, tokoh-tokoh mereka memang dikalahkan oleh si kambing jantan, atau tepatnya satu tanduk yang muncul dari kambing jantan, yakni dari Yunani. Tapi Daniel 8 ayat 10 ini, saudara, coba diperhatikan, dihubungkan dengan Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Agak mirip, saudara, ya. Ia menjadi sangat besar kalau Daniel 8 ayat 10, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang itu dijatuhkannya beberapa ke bumi. Kalau Wahyu 12 berkata, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya. Jadi ada kemiripan di sini bahwa ada cerita baik di Daniel maupun di Wahyu bahwa bintang-bintang di langit itu akan dilemparkan ke atas bumi atau diseret oleh sosok naga kalau kita baca kitab Wahyu. Tapi kalau kita baca di kitab Daniel, bintang-bintang itu dijatuhkan beberapa ke bumi dan diinjak-injak oleh tokoh yang dianalogikan sebagai satu tanduk yang besar yang kemudian muncul dari 4 tanduk yang ada di kambing jantan itu. Nah, kalau di Wahyu kan naga itu bicara mengenai Satan, ya. Apakah satu tanduk yang besar yang kemudian bisa menjatuhkan beberapa bintang-bintang itu adalah Satan? Kita menafsirkannya Satan kalau kita membaca Daniel 8 ayat 10. Kalau saya terbuka dengan hal itu. Saya percaya bahwa Wahyu ketika ditulis oleh Yohanes, Yohanes juga ingat akan nubuatan Daniel. Karena nubuatan soal bintang-bintang dijatuhkan beberapa ke bumi, ada bintang-bintang dijatuhkan ke bumi, itu tidak menjadi sebuah terminologi yang familiar yang kita bisa temukan di beberapa kitab perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun tidak banyak, bahkan tidak ada. Ya, hanya ada di Wahyu dan juga ada di Daniel ini. Jadi tentunya Yohanes yang menuliskan atau mendapatkan penglihatan Wahyu yang hidup jauh setelah Daniel, dia terinspirasi atau dia diingatkan juga oleh nubuatan Daniel ini. Maka akhirnya bahasa yang ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu 12 itu sama. Dia bintang-bintang di langit diseret dan dilemparkan ke bumi. Apakah satu tanduk itu bukan bicara mengenai Antiochus IV Epiphanes, tapi bicara mengenai Satan yang akan nanti memang menjadi sosok yang menjadi menghilangkan upacara-upacara ibadah dan juga merendahkan, menginjak-injak dan memperlakukan bait Allah nanti dengan luar biasa, karena dalam bahasa kitab Wahyu kan dia akan pembinasa keji akan berdiri di tempat yang kudus itu. Saya terbuka ya
Secara sejarah mungkin itu digenapi lewat Antiochus IV Epiphanes, tapi kalau bicara mengenai nubuatan, sebuah vision yang belum terjadi hari ini dan pasti akan terjadi nanti di akhir zaman, saya terbuka untuk mengatakan bahwa satu tanduk itu yang ada di Daniel 8 itu, yang muncul besar ke arah selatan, timur, dan ke arah tanah permai itu adalah gambaran yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, yakni naga. Dan representasi naga atau Satan di kitab Wahyu di akhir zaman adalah antikristus. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab Daniel ini Bapak Ibu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bukan saja sudah digenapi apa yang dilihat Daniel di pasal 8 kitab Wahyu, ya, tapi juga kita melihat bahwa nubuatan Daniel pasal 8 ini juga bisa saja nanti bicara mengenai antikristus, ya, yang merupakan representasi dari Satan di akhir zaman. Satan mengambil posisi seperti yang kita imani bahwa Allah firman itu menjadi manusia, ya. Kemudian Satan itu juga nanti menjadi manusia. Satan kan makhluk roh, bisa nggak menjadi manusia? Bisa saja kalau dia mau, ya. Dan Satan hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya soal akhir zaman, itu masih diikat di lubang jarum, ya, lubang jurang maut, bukan lubang jarum, lubang jurang maut, ya. Masih ada di jurang maut hari ini. Nanti di akhir zaman dia dilepaskan, kemudian nanti dia berkuasa, ya, dan nanti dia diikat dan dilemparkan lagi di jurang maut untuk waktu 1000 tahun, dan kemudian terakhir dia dilepaskan kembali dan baru akhirnya dilempar ke Gehenna, lautan api dan belerang yang kekal itu. Jadi apakah yang dilihat Daniel di pasal 8 tentang satu tanduk yang muncul dari salah satu keempat tanduk yang berasal dari satu tanduk besar, si kambing jantan yang dari arah barat yakni Yunani ini adalah antikristus? Ya, saya termasuk yang percaya karena antikristus di dalam kitab Wahyu dan dalam penjelasan lain, baik dalam nubuatan akhir zaman Yesus maupun juga di tempat perjanjian baru lainnya, itu merendahkan tempat kudus, ya. Pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, di bait Allah tentunya, di Yerusalem tentunya. Dan kalau kita merunut ini bahwa besar kemungkinan antikristus itu ya berasal dari tadi, ya, dinasti tadi, ya, punya darah, punya DNA tadi, ya. Kalau itu adalah Yunani, ya bisa saja dia punya darah Yunani dan sekaligus juga mungkin darah dari Romawi. Sebab kalau kita hubungkan dengan Daniel pasal yang kedua, ya, di mana patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar itu bagian kakinya adalah besi dan bercampur tanah liat. Bapak Ibu tinggal lihat ya episode pertama, ya. Itu kan gambaran dari Romawi yang hancur karena ada bagiannya terbuat dari tanah liat sehingga tidak kuat. Dan itu adalah gambaran penguasa terakhir akhir zaman yang dihancurkan oleh sesuatu yang bukan buatan dari manusia. Jadi kalau saya hubungkan dengan Daniel pasal 2, pasal 7, maka kalau benar bahwa satu tanduk itu adalah antikristus, maka si antikristus, si manusia antikristus ini mungkin saja ya berasal salah satunya punya DNA darah Yunani dan Romawi, dalam artian dia memang orang yang punya hubungan dengan penguasa-penguasa barat saat ini, ya. Jadi kalau nanti antikristus muncul misalnya dari orang Asia atau orang Afrika, kok saya sampai hari ini tidak ke sana, ya. Antikristus itu pasti orang kulit putih dan juga punya hubungan dengan kerajaan Yunani atau kerajaan Romawi atau turunannya. Sebab seperti saya bilang gitu ya, bahwa kerajaan Romawi itu hancur, kemudian menjadi kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Salah satunya kerajaan Inggris dan Amerika kita tahu ya, itu juga daerah yang dulu adalah daerah yang diduduki oleh orang Eropa. Ada orang Spanyol, orang Inggris, dan seterusnya, ya. Jadi orang-orang Amerika sekarang memang punya darah yang kental dengan darah orang-orang Eropa zaman dulu, Yunani dan Romawi, ya. Dan Bapak Ibu biji mata Tuhan,
itu yang membuat saya berkata bahwa saya kayaknya antikristus bukan orang Chinese, kayaknya antikristus bukan orang Asia, berdarah Asia, atau bukan juga orang berdarah Afrika, ya. Kalaupun ada sebagian kecil darah Asia masuk, tapi itu hanya prosentasenya kecil, ya. Jadi saya lebih sekarang ini, yang meskipun ini area tafsir, saya lebih percaya antikristus adalah orang kulit putih, ya. So, bagaimana saudara menyikapi hal ini, ya? Semoga diberkati. Oke ya. Jadi semoga tafsiran Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8 hari ini membuat pemahaman akhir zaman sudah lebih tajam dari nubuatan Daniel. Dan kita lanjutkan nubuatan Daniel dari pasal berikutnya di Living in Wisdom minggu depan. Sampai jumpa dan semoga diberkati. Kalau diberkati, kenalkan program ini ya. Membership ini kepada yang lainnya supaya banyak orang lainnya juga mau join jadi membership The Warriors supaya mereka belajar lebih dalam lagi soal banyak hal dalam hal ini soal akhir zaman. God bless you.